Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Dwi Airing Tias dengan NIM 24042026 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini Diva akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Ibu dosen Yulia Hanoselina SIP MA. Baiklah, tugas ini merupakan tugas 11 dan 12 dari RPS Sistem Hukum Indonesia. Baiklah, selanjutnya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan bertujuan untuk membentuk suatu peraturan yang baik dengan hasil akhir untuk kesejahteraan umum. Nah, dari peraturan perundang-undangan yang baik menurut A. Hamid S. Atamimi terbagi menjadi dua, yaitu asas formal dan asas material. Asas formal meliputi asas tujuan yang jelas, asas organ atau lembaga yang tepat, asas perlunya pengaturan, sedangkan asas material meliputi asas tentang terminologi dan sistematika yang benar atau Hebbejinsel, asas tentang yang dapat dikenali atau Hebbejinsel van der Kemhik dan pelakuan yang sama dalam hukum, serta asas kepastian hukum sesuai keadaan individual. Selanjutnya yaitu dimensi pembangunan hukum. Yang pertama ada pembentukan hukum, berguna untuk menyusun regulasi atau undang-undang yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Contohnya yaitu Undang-Undang ITE yang berbasis teknologi atau peraturan perundang-undangan tentang data pribadi. Selanjutnya yaitu kultur hukum, mengembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Yang ketiga adanya institusi penegak hukum, memperkuat lembaga yang bergerak di bidang hukum seperti kejaksaan, kepolisian, TNI. Nah, itu berguna untuk kemajuan sistem hukum yang ada di Indonesia yang bertujuan atau yang memiliki hasil akhir untuk kesejahteraan umum, memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Selanjutnya yaitu politik hukum. Yang pertama ada pembangunan hukum, proses sistematis yang bertujuan untuk memperkuat, memperbaiki, dan menyesuaikan sistem hukum suatu negara agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dinamika sosial, dan tantangan global penjabaran tentang penegak hukum. Selanjutnya yaitu pembinaan bidang hukum. Upaya sistematis yang dilakukan untuk memperkuat, mengembangkan, dan menjaga sistem hukum yang berfungsi sebagai manfaat bagi masyarakat. Pembinaan hukum mencakup berbagai aspek seperti pembaruan, penguatan institusi, pengawasan, pendidikan, dan penyadaran umum. Selanjutnya itu memupuk kesadaran hukum. Memupuk kesadaran hukum adalah proses penting dalam membangun suatu negara, membangun masyarakat dengan baik, agar negara tetap berjalan dengan sistemnya, yaitu dengan sistem hukum, dan memperhatikan kolaborasi pemerintah dengan masyarakat dengan lembaga penegak hukum. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, dalam ketetapan MPR nomor 4/MPR/1973, politik hukum merumuskan. Selanjutnya yaitu kesejahteraan umum. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat didukung oleh tiga sekurang-kurangnya, yaitu negara, casu pemerintahan, hukum, dan aparatur penegak hukum. Hal tersebut tersurat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, jika secara substantif hukum apabila sudah dilaksanakan dengan baik, maka aparatur dengan integritas moral yang tinggi juga harus melaksanakan penegak hukum tersebut dengan baik. Selanjutnya yaitu hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki adalah susunan tingkatan peraturan hukum di Indonesia yang memiliki kekuatan hukum dengan hubungan peraturan hukum tersebut. Hierarki yang pertama yaitu adanya Undang-Undang Dasar 1945, kemudian adanya TAP MPR, kemudian adanya undang-undang, kemudian adanya peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan, selanjutnya yaitu ada peraturan pemerintah,
selanjutnya peraturan presiden, selanjutnya peraturan daerah provinsi, selanjutnya peraturan daerah dan kabupaten. Jenis-jenis peraturan perundang-undangan yaitu adanya MPR, adanya DPR, adanya DPD, adanya Mahkamah Agung, adanya Mahkamah Konstitusi, adanya adanya Badan Pemeriksa Keuangan, adanya Komisi Yudisial, adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, adanya Gubernur, Wali Kota, Bupati. Selanjutnya yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan atau legal drafting. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang terdahulu, meliputi kejelasan tujuan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, kelembagaan atau pembentukan pejabat pembentuk yang tepat merupakan lembaga yang kredibel yang dipilih secara demokrasi. Di Indonesia, dengan negara demokrasi, selaku pemegang kekuasaan negara, kesejahteraan rakyat merupakan hal yang menjadi nomor satu, sebab dalam negara demokrasi merupakan susunannya dari rakyat untuk rakyat dan semua kesejahteraannya kembali lagi ke rakyat. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan adanya kejelasan hukum, asas kelembagaan, asas kesesuaian jenis, asas dapat dilaksanakan dan asas dan adanya asas kedayagunaan. Berikut daftar pustaka. Baiklah, terima kasih. Sekian penampilan presentasi dari Diva dalam mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.